Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Habuda. Saya dari Prodi Biologi. Saya dari Universitas Islami Asy-Syafi'i IAS. Nah, NIM saya 262021210012. Saya di sini akan memperjelaskan hasil laporan saya tentang mekanisme kerja hormon ADH atau vasopressin dan piptresin. Mekanisme kerja hormon ADH atau vasopressin atau piptresin. Hormon ADH atau vasopressin atau piptresin adalah hormon yang bekerja di pengaturan pencairan tubuh. Berhubung dengan osmoregulation, hormon ADH ialah hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Di bagian otak terdapat kelenjar hipotalamus. Hormon ADH ini dihasilkan oleh hipotalamus tapi disimpannya di hipofisi posterior dan dikeluarkan pun di hipofisis posterior. Coba membuat hormon ADH keluar dan bekerja, pemacunya adalah SH mulus, increase in blood osmolarity atau peningkatan osmolaritas darah, tutup kurung. Dalam keadaan normal harusnya ada di homeostasis blood osmolarity buka kurung 300 mOs m atau L tutup kurung. Dalam kondisi normal atau selembang 3000 mOs mili atau L tutup kurung tidak boleh di bawah 300 dan tidak boleh juga di atas 300. Seandainya osmolaritasnya meningkatkan 400, kenapa bisa meningkatkan? Jadi ketika osmosis darah lebih dari 300, maka tubuh akan merespon. Contohnya keringatan, lari, bergerak, banyak kehilangan air. Nah, karena banyak air yang hilang, otomatis darah peningkatan osmolaritas di darah pun jadi meningkatkan. Lalu respon yang terjadinya adalah ketika darah yang osmolaritasnya ia akan lewat ke kelenjar atau hipotalamus. Di hipotalamus terdapat reseptor yang bisa merespon terhadap osmolaritas darah. Ketika kadar airnya berkurang, ia dilakukan hipotalamus. Yang pertama adalah hipotalamus akan membuat tubuh kita menjadi haus, akan pemerintah ke otak. Hipotalamus juga merangsang ADH itu dikeluarkan atau putitan gland dalam jumlah banyak. Kita minum, otomatis osmolaritas kita bisa kembali, tapi bukan hanya dibantu minum. Selain minum, yang kita lakukan tubuh kita juga merespon dengan cara keluarkan ADH. Ketika ADH atau vasopressin ini dikeluarkan, masuk ke dalam pembuluh darah, menyebar ke seluruh darah. Organ targetnya adalah ginjal. Di dalam ginjal, mulai dari glomerulus sampai tubulus collectivus. Di dalam ginjal, reseptornya terdapat di tubulus distal. Reseptor hormon ADH ada di dua tempat. Satu ada di tubulus distal, 2 tubulus collectivus. Kedua reseptor ini akan merespon peningkatan reabsorpsi air
buka kurung HA2 Rheobosorption helps prevent further osmolarity increase. Tutup kurung. Akhirnya pembuluh darah mendapatkan banyak pencairan kembali. Ketika ADH masuk, yang terjadinya adalah restore. ADH ada di tubulus distal, juga ada di tubulus collectivus. Protein sebagai restore ADH, ternyata dinding tubulus itu di dalamnya terdapat banyak vesiculi dan banyak juga gelembung akuporin, protein khusus peningkatan air. Ketika ADH nempel di receptor, ADH akan mempengaruhi supaya dinding akar pangkat dari 211 supaya faksil akar pangkat dari 211 ini pada dinding bagian dalam ini. Semakin banyak ADH, maka aquaporinnya semakin banyak. Aquaporinnya semakin banyak, otomatis saluran airnya atau penyerapan airnya semakin banyak.